Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati rekan-rekan media dan seluruh unsur terkait dari Polrestabes. Terima kasih atas kehadirannya untuk rekan-rekan media. Hari ini kita akan merilis 2 kasus terkait diamankannya beberapa pelaku terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh mereka. Ada 2 bagian yang akan kami rilis di sini. Yang pertama yang berkaitan dengan kasus bahan peledak. Kemudian yang kedua adalah kasus penganiayaan berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Bagian yang pertama yang akan saya sampaikan adalah yang berkaitan dengan pengungkapan kasus tentang penyalahgunaan bahan peledak. Berdasarkan informasi dari masyarakat yang kita dapatkan pada hari Senin 12 Juli 2021, kita mendapatkan informasi adanya transaksi atau boleh dikatakan pesan memesan bahan peledak yang akan digunakan untuk bom ikan. Dari informasi yang kita dapatkan, kemudian kita melakukan penyelidikan di lapangan dan bersama-sama dengan Satreskrim Polrestabes dan Polsek Mamajang, kami telah mengamankan 1 orang pelaku atas nama B yang dia berperan meracik dan menyiapkan bahan-bahan yang akan digunakan sebagai bom ikan. Kemudian dari pengembangan terhadap diamankannya pelaku atas nama B ini, kami mengembangkan kronologis pesanan-pesanan bahan peledak ini yang memang dipesan oleh seseorang atas nama AR, berprofesi sebagai wira swasta, memesan bahan peledak untuk bom ikan ini kepada saudara B, pelaku B, untuk kemudian dijual ke beberapa oknum nelayan yang akan digunakan sebagai bom ikan untuk profesi mereka sebagai nelayan. Perlu saya garis bawahi bahwa penggunaan bahan-bahan tertentu yang apabila ini diracik oleh orang yang memiliki kemampuan, tentunya akan sangat membahayakan apabila digunakan tanpa izin dan sesuai dengan peruntukannya. Ada beberapa barang bukti yang kita amankan dari hasil penyelidikan dan pengembangan, antara lain dari mulai kabel-kabel, ya, ini digunakan sebagai sumbu nanti ini. Kemudian yang kedua, ini adalah pipa untuk dia terkoneksi dengan sumbu detonator ini, ya. Kemudian kita juga mengamankan ini adalah tempat-tempat atau kemasan-kemasan yang akan digunakan untuk bom ikan yang sudah jadi, kemudian ini yang nanti dijual ke oknum-oknum nelayan. Termasuk juga beberapa bahan-bahan baku yang lain yang apabila ini diracik bisa menjadi sebuah bom yang juga mempunyai daya ledak yang high explosive.
Artinya juga ini bisa mengarah ya, dan membawa risiko kematian terhadap seseorang apabila ini terjadi ledakan di sini. Dengan maksud untuk meminta penjelasan apa maksud pelaku menuduh korban mencuri jagungnya seperti ini. Respon dari pelaku dianggap oleh korban tidak memuaskan. Korban langsung menyerang pelaku dengan parang yang dibawa oleh yang bersangkutan. Kemudian pelaku melakukan perlawanan dan berhasil merebut parang yang dibawa oleh korban. Kemudian secara refleks langsung melakukan perlawanan, menebas anggota tubuh korban hingga mengalami luka parah dan meninggal dunia di TKP. Bukti-buktinya termasuk jasadnya dengan dibuang di bawah jembatan yang mengalir air dari kali itu dengan tujuan menghilangkan jejak. Tapi berdasarkan informasi dari masyarakat sekaligus hasil penyelidikan yang dilakukan oleh anggota, alhamdulillah kami berhasil yang pertama mengamankan pelaku atas nama DM dengan barang bukti sebilah parang yang digunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap korban. Ini. Kemudian juga dini hari tadi kami juga berhasil menemukan korban di TKP yang tadi kami sampaikan di wilayah Manggala, yang posisinya berada di bawah kolong jembatan dengan ditimbun beberapa material-material berat seperti batu, kerikil dan sebagainya untuk menutupi jasad korban. Dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan awal patut diduga bahwa pelaku telah melakukan perbuatan pidana, dalam hal ini penganiayaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Pasal yang kami persangkakan kepada yang bersangkutan adalah pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun. Dari dua bagian kasus ini, kedua pelaku baik itu kasus bahan peledak ikan maupun penganiayaan, kami lakukan penahanan sesuai prosedur di Polrestabes Makassar. Profesi dan terbiasa untuk menjual belikan bom ikan ini kepada para nelayan. Dari mana yang bersangkutan ini mampu meracik, kemudian membuat bom ikan yang daya ledaknya juga besar. Dari hasil pengembangan pemeriksaan, ini didapatkan dari orang tuanya yang juga dulu melakukan hal yang sama. Bahkan juga sempat dilakukan upaya-upaya penegakan hukum oleh Polrestabes pada waktu itu. Orang tuanya sekarang sudah renta, sudah tua, kemudian sepertinya dugaan kami ini meneruskan kemampuannya untuk merakit ini kepada anaknya atas nama B ini. Satu-satu dan dulu, pisah-pisah dan Ini pernikahan, Bang? pisah-pisah dulu, pisah-pisah dulu. Mau